Yang terhormat Bapak Wali Kota yang kami sapa dengan penuh takdim, penuh hormat, Bapak Insinyur Mauris Mantiri MM. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan senantiasa menjadi berkat untuk kita semua, menjadi teladan untuk kita semua. Amin. Yang kami hormati seluruh unsur pemerintah Kota Bitung dari semua tingkatannya, ada Ibu Camat, Pak Lurah, mungkin ada juga forum komunikasi pimpinan kecamatan yang juga hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Ghani, calon legislatif kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para sesepuh, bini sepuh, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sangat saya muliakan. Teristimewa kepada kedua keluarga besar, kedua mempelai yang pada hari ini bersyukur, bersukacita, mengundang kita semua, mengharapkan doa restu dari kita semua. Hadirin dan hadirat, undangan yang sangat saya hormati, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi. Kita semua jadi satu di sini, dan orang tua kita sudah memberikan kita falsafah hidup. Orang semua bersaudara, masya Allah. Orang semua bersaudara, saling menyayangi, saling menghormati, sehingga pada siang yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan untuk kedua mempelai putra dan putri yang luar biasa, sudah sah menjadi suami istri, yang beberapa hari lalu sudah ijab kabul, sudah akad di Luwuk, Pak ya, Sulawesi Tengah. Jadi masya Allah, kedua orang tua juga menyaksikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum mendengarkan sedikit nasihat ini, izinkanlah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk ayahanda dari kedua mempelai ini yang sudah menjadi almarhum. Sebab almarhum ayahanda mereka berdua ini, insya Allah kita yakin mereka ikut gembira, ikut menyaksikan kedua anaknya yang dari kecil dibesarkan. Mudah-mudahan almarhum ayahanda dari kedua mempelai ini insya Allah bangga dan selalu diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ila hadratan Nabi Muhammad SAW, khususan almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua mempelai Ananda Ahmad dan Ananda Sri, masya Allah. Ahmad ini salah satu nama Nabi. Nabi Muhammad itu juga disebut Ahmad. Insya Allah Ananda Ahmad ini menjadi suami yang berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad. Amin. Pada kesempatan kali ini hadirin sekalian, saya ingin menitipkan 7 pesan. Masya Allah. Boleh 7 pesan ini ibu sekalian atau kelamaan? 7 pesan, tapi saya akan persingkat. 7 pesan ini sudah termaktub di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang kita semua sudah hafal. Kenapa 7 ayat hadirin sekalian? Kalau kita mau merenungi ibadah haji itu, rangkaiannya itu rata-rata 7 ya Pak Haji ya. Ketika mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i 7 kali, melempar jumroh 7 kali. Ada apa dengan angka 7 ini? Maka di Al-Fatihah ini ayo kita sama-sama merenungi supaya kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang menebar kasih sayang, keluarga yang bahagia, dan menjadi keluarga yang membahagiakan. Jadi bukan cuma kita yang bahagia, tapi kita harus bisa membahagiakan semua orang. Harus menjadi keluarga yang rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam, rahmat untuk semua manusia. Itu namanya orang yang bahagia. Maka yang pertama kita belajar dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah satu-satunya surat yang memiliki nama yang paling banyak. Satu-satunya surat yang paling banyak disebut. 7 ayat yang diulang-ulang. Masya Allah. Namanya paling banyak. Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, As-Safiyah. Dari surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita, jadilah keluarga yang disebut kebaikannya itu banyak. Jadilah manusia yang banyak namanya. Jadilah pribadi yang harum namanya.
ya, seperti para tokoh agama kita, seperti Bapak Wali Kota kita yang sangat terhormat. Jadi di Kenang itu namanya banyak, namanya disebut kebaikannya itu banyak, ya. Maka untuk kedua mempelai ya, suami harus jadi suami yang rahmatan lil alamin. Kalau suami yang sering pukul istri, sering menyakiti istri, sering membuat istri menangis, itu bukan rahmatan lil alamin, tapi laknatan lil alamin. Suami laknatan lil alamin. Begitupun istri, jadilah istri yang membahagiakan suami, itulah disebut istri yang rahmat, ya, yang harum tadi seperti surat Al-Fatihah. Kita kupas sedikit ya Al-Fatihah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, dengan nama Tuhan. Berarti kita diajarkan jadilah suami, jadilah istri yang selalu mengikuti aturan Tuhan. Ya. Kalau tidak sesuai dengan aturan Tuhan, tidak sesuai dengan aturan agama, jangan dilakukan. Ya. Maka jadilah suami yang betul-betul selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah. Ini yang baik, ini yang buruk harus tahu. Tidak boleh kita melakukan yang buruk, karena yang buruk itu dilarang oleh Tuhan. Jadi ikuti selalu aturan Tuhan atas nama Tuhan, atas nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah birabbil alamin. Alhamdulillah ini mengajarkan kepada kita, jadilah keluarga, jadilah pribadi yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, pandai mengingat-ingat kebaikan. Jadi untuk suami istri, jangan lihat kekurangan suami. Kekurangan suami tolong diperkecil. Kita perbesar itu kelebihan-kelebihan suami, supaya hidup itu tenang. Ya. Begitupun suami, lihatlah kelebihan istri. Jangan lihat kekurangannya. Itu orang yang hebat. Pasangan yang hebat itu seperti itu. Supaya hidup kita tenang. Karena kita semua ini dimuliakan oleh Tuhan. Jadi lihatlah kelebihan-kelebihan suami, lihatlah kelebihan istri. Kemudian pandai-pandailah memberikan apresiasi, pandai-pandailah mengucapkan terima kasih kepada suami istri pasangan kita, ya, supaya hidup kita tenang. Kemudian yang ketiga apa? Ar-Rahman Nir-Rahim. Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka dalam hidup ini kita semua orang-orang yang beriman, suami istri, harus betul-betul menjalankan syariat agama dengan benar. Harus menjalankan perintah agama, sholat 5 waktu bersama istri. Supaya apa? Kita dapat kasih sayang Tuhan. Orang yang beriman itu selalu optimis dalam hidup. Tuhan itu pasti akan menolong kita. Tuhan itu sayang kepada kita. Maka ketika diuji, rumah tangga kita diuji, harus kuatkan istri kita. Istriku, kita harus kuat. Kita harus sabar. Ada Tuhan yang akan menolong kita. La tahzan, kata Tuhan. La tahzan. Jangan bersedih. Jangan putus asa. Innallaha ma'ana. Tuhan selalu bersama kita. Selalu saling menguatkan. Gitu. Yang keempat, ayatnya selanjutnya apa Pak Imam? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu, Tuhan itu adalah hakim seadil-adilnya. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, dan akan mengadilimu seadil-adilnya. Maka dalam hidup hati-hati. Suami istri, hati-hati. Setiap melangkah, setiap tutur kata itu hati-hati. Karena akan dicatat oleh Tuhan, dicatat oleh malaikat. Sekecil apapun kebaikan, ada balasannya. Sekecil apapun, ada balasannya. Maliki, Tuhan hakim seadil-adilnya. Maka hati-hati dalam hidup. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Jangan sampai kita ini tidak jujur sama istri, sama suami, dan seterusnya. Itu Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, wahai Tuhan, kami menyembah. Hanya kepadamu kami meminta. Menyembah dulu baru meminta. Mengajarkan kepada kita, jadilah pasangan suami istri yang mengetahui kewajibanmu apa. Kalau sudah tahu kewajibanmu apa, baru minta hakmu, ya. Jadi jangan banyak menuntut, ya, suami, ya, Ananda Ahmad, jangan banyak menuntut istri harus begini, jangan. Tapi harus tahu memberi. Jadi harus tahu kewajiban dulu baru minta hak. Jangan sebaliknya, minta hak terus, kewajibannya tidak dilakukan. Kewajiban suami sekarang berat, ya. Istri ini sekarang menjadi tanggunganmu dunia akhirat. Kalau istri tidak sholat, yang dosa suami. Kalau istri tidak melakukan kebaikan, yang dosa suami. Hati-hati. Ayat selanjutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Sebab kenapa? Kita ini sering lupa. Manusia ini banyak kekurangan, sering khilaf. Maka kalau salah jalan, kita berdoa, ya Tuhan, tolong ingatkan saya kalau saya salah jalan. Selalu terus berdoa. Menghormati orang tua, karena orang tua ini luar biasa.
Ya, ada pepatah mengatakan, siapapun yang masih bisa melihat senyum kedua orang tuamu, maka hidupmu pasti akan bahagia. Maka bahagiakan kedua orang tuamu, sebab ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka Allah, murka orang tua. Maka kunci kesuksesan yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ayat terakhir apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nasihat terakhir ini. Jadi Tuhan memberikan kita 3 jalan. Ya, manusia diberikan 3 pilihan. Dan ingat, setiap pilihan itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Jadi Tuhan bilang, pilihlah 3 jalan ini. Kamu ingin jadi orang yang baik, atau orang yang dimurkai Allah, atau jadi orang yang menjadi orang-orang yang sesat. Jadi setiap langkah kita ini ada konsekuensinya. Kalau kita ingin jadi orang yang betul-betul dicintai Allah, masuk di golongan orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, maka jadilah orang seperti itu. Jangan jadi orang-orang yang dimurkai Allah atau jadi orang-orang yang sesat. Maka Al-Fatihah ini luar biasa, ya. Ini menjadikan pesan untuk kita. Mudah-mudahan keluarga baru ini insya Allah menjadi keluarga yang bahagia, fid dini wad dunya wal akhirah, diberikan karunia anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anak yang mungkin ke depan bisa menjadi ulama yang besar, amin. Bisa menjadi pemimpin yang bersejarah, amin. Atau mungkin menjadi pemimpin yang atau pengusaha yang sukses, pengusaha yang dermawan, atau mungkin menjadi ilmuwan yang hebat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih khusus kepada kedua mempelai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada orang tua saya, Bapak Wali Kota, terima kasih banyak. Saya kebetulan penghulu, Pak Wali Kota, penghulu di KUA Air Tembaga. Dan memang tugas kami dari Kementerian Agama memberikan pembinaan, memberikan arahan kepada seluruh masyarakat, harus bisa mengayomi untuk seluruh masyarakat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.